Novena Padre Pio hari ke-6. Santo Pio dari Pietrelcina yang setia, engkau mencintai orang sakit melebihi dirimu sendiri. Karena engkau melihat Yesus dalam diri mereka. Engkau mengadakan muksisat-muksisat dengan menyembuhkan pasien-pasien dalam nama Yesus, lalu memberikan mereka kedamaian hati. Kami mohon, doakanlah kami agar pasien-pasien yang sakit melalui perantaraan Maria disembuhkan dan tubuhnya dipulihkan hingga mereka memperoleh berkat dari Roh Kudus dan mengucap syukur serta memuji Allah selama-lamanya. Pesan Padre Pio pada novena hari yang ke-6. Jika saya tahu bahwa seseorang menderita dalam pikiran, tubuh atau jiwanya, saya akan mohon kepada Tuhan agar dia dibebaskan. Dengan senang hati, saya akan menerima pengalihan penderitaannya kepadaku hingga dia diselamatkan. Dan saya mohon agar dia menikmati buah penderitaan itu jika Tuhan mengizinkan saya melakukannya. Padre Pio. Novena dalam rangka peringatan Santo Pio hari yang ke-6, temanya penderitaan. Diawali dengan bacaan dari Injil Markus bab 8 ayat 31 sampai 32 dan 34 sampai 35. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Terpujilah Kristus. Surat Padre Pio dalam novena hari ke-6 itu diambil dari surat-suratnya yang kedua. Belajarlah untuk menanggung segala penderitaan sebagai orang Kristen dan janganlah takut. Tidak ada penderitaan karena meskipun kelihatannya tidak penting, yang tidak akan ada manfaatnya dalam kehidupan kekal. Engkau menderita bersama dan untuk Yesus. Yakinlah akan hal ini. Dan atas nama Allah aku mohon kepadamu untuk berdamai. Yesus sendiri ada di dalam lubuk hatimu ketika engkau menderita. Engkau tidak terpisah atau jauh dari kasih Allah yang begitu baik. Saudari-saudaraku, para devosan Padre Pio, kita diingatkan kembali dengan bacaan bagaimana Yesus mengajarkan kita. Yesus sendiri ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, dibunuh, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Dan hal ini disampaikan, tapi Petrus tidak paham tentang hal itu sehingga dia menegur Yesus. Lalu Yesus mengatakan, siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Berapa banyak dari kita yang merasakan mungkin tidak mau melewati penderitaan karena merasa sudah melakukan segala sesuatunya yang baik. Kenapa saya harus melewati penderitaan ini?
Kenapa saya? Selalu kita bertanya, kenapa saya? Kenapa saya? Yesus sendiri yang tidak punya dosa, dia juga difitnah, dia juga mengalami penderitaan. Penderitaan bukan karena dia yang membuatnya, tetapi karena apa? Karena iri, karena kekejian kita manusia. Sehingga dia harus mati untuk menyelamatkan kita. Lalu diingatkan oleh surat Padre Pio kepada kita. Mari kita diajak belajar menanggung segala penderitaan. Karena kita sebagai pengikut Kristus. Penderitaan itu sudah satu rangkaian. Dan Padre Pio mengatakan, jangan takut. Tidak ada penderitaan. Nah, kita mungkin mengatakan, ya Padre Pio orang kudus, dia boleh mengatakan tidak ada penderitaan. Penderitaan Padre Pio sungguh luar biasa. Stigmata yang harus ditanggung 50 tahun. Itu sakit yang luar biasa. Bahkan Padre Pio kalau boleh, dia tidak ingin menerima penderitaan itu. Tapi akhirnya Padre Pio mengatakan, dia mencoba menikmati penderitaan itu karena dia mau mengambil sebagian dari penderitaan Yesus. Bahkan Padre Pio mengajak kita, orang-orang di dalam pesannya yang tadi hari ke-6, ya, dia mau mengambil alih penderitaan kita supaya kita sehat. Dia tidak ingin melihat kita menderita. Dan kita diajak kembali, diingatkan kembali kalau kita menderita, kita itu bersama Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus ada di dalam kita. Dan kita tidak pernah terpisah kalau kita memanggilnya. Dan kita selalu merasa dalam penderitaan kita bahwa kita seorang diri, kitalah yang paling susah. Ya, kitalah yang paling menderita. Sehingga kita menyampingkan bahwa ada Roh Allah di dalam diri kita yang selalu menemani kita. Apakah kita ajak Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita? Padre Pio mau mengajarkan kita, di dalam lubuk hatimu engkau menderita dan di situ ada Yesus. Ketika kita meminta Yesus mengambil alih penderitaan kita, Yesus akan menolong kita. Tapi kalau kita terus-menerus mengeluh, bersungut-sungut, itu menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya rendah hati dan percaya bahwa Roh Allah ada di dalam diri kita. Sekali lagi Padre Pio mengingatkan, kita tidak terpisah dari kasih Allah yang begitu baik. Mari kita masuk di dalam doa. Santo Pio yang penuh kasih, engkau selalu menjadi penghibur bagi setiap penderitaan manusia. Lihatlah kami yang sangat membutuhkan bantuan-Mu. Dari surga, angkatlah tangan-Mu yang terluka oleh cinta ilahi, dan berkatilah anak-anak kecil dan mereka yang lemah, orang sakit dan lemah, orang tua yang terlantar, keluarga yang mengalami kesulitan, dunia yang diganggu oleh si jahat, dan kami semua para devosan anak-anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.